Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan membaca kitab Siyam dari Umdatul Ahkam dan syarah dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai pada hadis ke 175. Adapun hadis sebelumnya berkaitan dengan larangan mendahului Ramadan bi shaumi yaumin aw yaumain. Larangan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ya, kecuali orang yang terbiasa berpuasa, punya kebiasaan puasa sunnah, lalu kebiasaan puasa sunnahnya itu Senin Kamisnya misalnya, itu bertepatan dengan 2 hari atau sehari sebelum Ramadan. Barakallahu fikum. Anda lanjutkan pembacaannya. Al-haditsul khamisu was-sab'una ba'dal mi'ah. Hadis ke-175. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqduru lah. Ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar. Jadi Ibnu Umar namanya Abdullah, ayahnya adalah Umar, keduanya adalah sahabi, maka dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Bahwa Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila kalian melihatnya, ai al-hilal, apabila kalian melihatnya, yakni hilal Ramadan, fasumu, maka berpuasalah. Jadi puasa Ramadan dimulai dengan melihat hilal. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian melihatnya, yakni hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Jadi Idul Fitri jatuh ketika kita melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, apabila ditutupi atas kalian, ini tidak mampu melihat hilal karena satu dan lain hal, faqdurulah, maka menurut satu tafsir, maka sempurnakanlah bilangan dari bulan tersebut. Ya, kalau tertutup dari melihat hilal bulan Ramadan, maka kita sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Nah, kalau kita tertutup terhalang dari melihat hilal bulan Syawal, maka kita sempurnakan bilangan bulan Ramadan. Ya, sebagaimana melihat hilal itu kan di hari ke-29. Jadi kalau hilal tidak nampak, maka kita genapkan bilangan bulan tersebut menjadi 30. Sehingga Ramadan adalah lusanya berarti ya, atau Syawal adalah lusa. Barakallahu fikum. Kemudian dikatakan ada poin al-gharib, ya, hal yang mungkin tidak familiar dari lafaz di dalam hadis ghumma 'alaikum, ya, ditutupi atas kalian. Bil bina'i lil majhul, ini dibaca majhul, ghumma, bacaan majhul. Ini dalam bahasa Arab ya. Ustutira 'alaikum bihajibin min ghaimin aw ghairihi. Ghumma 'alaikum, yakni ditutupi atas kalian dengan suatu hal yang menutup, entah dari awan atau ditutup oleh awan atau yang selainnya. Ghumma bidhamil ghain al-mu'jamah. Ya, ghumma dibaca dengan mendomahkan ghain yang bertitik itu. Jadi mu'jamah maksudnya bertitik. Nah, wa tasydidul mimi, dan ditasydid huruf mimnya, ghumma. Kemudian dari lafaz yang mungkin gharib, tidak familiar bagi sebagian orang, faqdurulah, di dalam hadis tadi. Faqdurulah. Ya, maka hitunglah ia, atau yakni qaddiru lahul hisab, ya, tentukanlah perhitungannya. Bagaimana maksudnya? Fa akmilu iddata sya'bana 30 yawman. Ya, kalau tertutup dari kita hilal bulan Ramadan, kita ada di 29 Sya'ban, maka yang kita lakukan adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30, yakni besok masih Sya'ban.
Misalnya kita hari ini 29 Sya'ban, sore tidak nampak, sore sampai malam tidak nampak hilal, maka besok masih Sya'ban. Masih Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis tadi. Kemudian ada penafsiran lain dari redaksi ucapan Nabi Muhammad SAW, faqdurulah. Kata pensyarah di sini, wakila dikatakan bahwa makna uqduru adalah dayyiku. Jadi penafsiran lain dari uqdurulah. Penafsiran pertama apa? Artinya adalah kita sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Ya, jadi besok masih Sya'ban. Sekarang 29, besok masih Sya'ban 30. Namun ada penafsiran bahwa uqdurulah dalam hadis tadi maksudnya adalah dayyiku. Ini sempitkanlah. Bi an yudayyaqa ala Sya'ban. Ini bulan Sya'ban itu disempitkan. Maksudnya apa? Fayuj'alu tis'atan wa ishrina yauman. Cukup dianggap atau dijadikan 29 hari saja. Ya, berdasarkan penafsiran ini, jadi kalau di tanggal 29 Sya'ban dilakukan ru'yah hilal di sore hari sampai malam misalnya, lalu tidak nampak karena awan dan selainnya, maka Sya'ban hanya 29. Uqdurulah artinya dayyiku. Jadi hanya 29. Artinya besok kalau tidak nampak hilal, besok sudah Syawal atau besok sudah Ramadan. Besok sudah Ramadan. Jadi ini diantara penafsiran yang lain. Ya, tapi nanti ada pembahasannya yang lebih kuat. Yang pertama, uqdurulah artinya akmilu iddata Sya'ban salasina yauman, disempurnakan menjadi 30. Hari ini 29 Sya'ban, besok 30 Sya'ban. Ya, kalau keadaannya kayak tadi ya, barakallahu fikum, humma alaikum. Ditutup dari kita melihat Sya'ban karena apa? Melihat hilal karena awan atau selainnya. Nah, kata pensyarah rahimahullah taala, wa ala hadaini tafsiraini hasal al-khilaf al-ati. Maka karena dua perbedaan tafsir inilah terkait uqdurullah tadi, maka terjadilah khilaf yang akan dijabarkan nanti. Ya, karena dua perbedaan penafsiran redaksi perkataan Nabi uqdurullah. Ada yang bilang sempurnakan, ada yang bilang sempitkan. Sempurnakan menjadi 30, ada yang bilang cukupkan 29 saja. Cukupkan 29 saja. Kemudian beliau katakan wa yajuzu dhammu wal kasru fi dal. Jadi ini cara bacanya ya. Boleh di dhammah atau boleh di kasrah pada huruf dal. Dari ucapan uqdurulah. Jadi bisa uqdurulah atau iqdirulah. Ini terkait cara bacanya. Kemudian qauluhu, ucapan Nabi dalam hadis tadi, hadisnya Ibnu Umar, fasumu, maka berpuasalah kalian. Ya, idza ra'aitumuhu fasumu. Fasumu, berpuasalah. Ya, maksudnya ya bukan ketika melihat hilal di sore itu langsung berpuasa sore itu, bukan ya. Maka itu yang dikatakan pensyarah, yuridu an yanwiya siyama. Yani berpuasalah maksudnya niatkanlah puasa, niatkanlah puasa. Wa tabyita tilkan niyati ilal ghad. Niat itu di malam hari ya untuk berpuasa esok hari. Wa kadzalika fi qoulihi fa'aftiru. Begitu pula pada ucapan beliau fa'aftiru, maka beridul fitrilah. Ini bukan ketika melihat hilal langsung idul fitri, tapi keesokan harinya. Barakallahu fikum. Kemudian al-ma'na al-ijmali, makna global dari hadis. Makna global dari hadis. Barakallahu fikum. Kata beliau, ahkamu syar'i asy-syarif tubna 'alal asli fala yu'dalu anhu illa biyaqinin. Jadi hukum syariat yang mulia ini, hukum syariat dalam agama kita yang mulia ini, itu dibangun di atas asal, dibangun di atas asal. Ya, sebagaimana kaidah baqa'u ma kana 'ala ma kana. Fala yu'dalu anhu illa biyaqinin. Maka tidak berpaling dari sesuatu yang asal kecuali ada hal yang meyakinkan, ada alasan yang meyakinkan. Jadi asalnya adalah, atau kaidahnya adalah tetapnya asal. Ya, kalau masih Sya'ban terus belum dilihat hilal yang menjadi tanda perpindahan bulan, maka hukum asalnya kita masih di bulan Sya'ban. Jadi besok masih 30. Karena kita tidak melihat sesuatu yang yakin, yakni hilal yang menjadi tanda Ramadan itu sudah ada besok. Barakallahu fikum. Jadi hukum asal dalam agama yang mulai ini adalah dibangun di atas asal, tidak dipalingkan dari yang asal ini kecuali dengan sesuatu yang yakin. Ya, karena kita tidak melihat
hilal ghumma alaina, ya maka kita tidak katakan kita Ramadan saja besok misalnya. Ya, jangan sampai besok Ramadan dan seterusnya. Nah, tidak ya. Karena kita masih di Sya'ban, maka besok masih Sya'ban. Ya, kecuali ada sesuatu yang yakin, ya ini kita melihat hilal. Kata beliau, wa min dzalika anna al-asla baqa'u Sya'ban. Oleh karena itulah berdasarkan kaidah tadi, maka asalnya adalah Sya'ban, ya, kita masih di dalam Sya'ban. Kita masih di dalam Sya'ban. Nah, kalau konteksnya kayak tadi ya, gumma alaikum. Kita tidak bisa melihat hilal karena satu dan lain hal. Maka asalnya adalah masih di dalam bulan Sya'ban. Artinya besok masih Sya'ban. Wa anna dzimata bari'atun min wujubi siyam. Ya, kita masih belum belum ya, zimmah belum bertanggung jawab untuk atau belum diwajibkan untuk berpuasa. Kita masih di bulan Sya'ban. Madama anna Sya'bana lam takmul iddatuhu 30 yauman. Selama Sya'ban itu belum sempurna bilangan harinya 30 hari. Ya. Jadi kita belum, jadi zimmah kita masih bari'ah, kita masih terlepas dari tanggung jawab untuk berpuasa. Karena kita masih di dalam Sya'ban. Fa yu'lam annahum taha. Kita masih berada di Sya'ban, Sya'bannya belum selesai. Maka belum ada tanggung jawab, belum ada kewajiban untuk kita berpuasa. Au yura hilalu ramadhana fa yu'lam annahu dakhal. Ya, selama belum dilihat hilal Ramadan sehingga diketahui Ramadan sudah masuk, ya, maka kita belum wajib untuk berpuasa. Walidha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ana qasiyama syahri Ramadan wa fitrahu bi ru'yatil hilal. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu mengaitkan puasa Ramadan dan Idul Fitri itu terkait dengan hilal, dikaitkan dengan dilihat atau tidaknya hilal. Ya, kalau kita tidak melihat hilal, ya tadi solusinya bilangan hari di bulan Sya'ban itu disempurnakan menjadi 30. Atau bilangan hari di bulan Ramadan, karena hilal Syawal belum kelihatan, maka Ramadan disempurnakan menjadi 30. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Fa in kana hunaka mani'un min ghaimin aw qatarin aw nahwihima. Kata beliau, kalau di sana ada penghalang dari melihat hilal, ya seperti ghaim, seperti awan atau kotor atau kabut asap, ya, atau yang selainnya, ya amarahum ayyuqaddiru hisabah. Rasulullah SAW memerintah mereka untuk menentukan perhitungannya. Nah, dengan cara apa tadi? Wadzalika bi an yutimmu Sya'bana 30. Menentukan perhitungannya adalah dengan cara menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Summa yasumu, kemudian setelah genap 30 berarti keesokan harinya ya berpuasa. Lianna hadza bina'un ala aslin, karena ini sesuai kaidah membangun sebuah perkara itu di atas asalnya. Baqa'u makana ala makana, tetapnya sesuatu sebagaimana keadaan sebelumnya, karena tidak ada hal yang meyakinkan dia harus berubah. Tetapnya Sya'ban, ya sebagai Sya'ban, kita masih di bulan Sya'ban, besok juga masih bulan Sya'ban, 29 hari ini Sya'ban, besok juga masih Sya'ban 30. Karena tidak ada hilal, ya tidak ada sesuatu yang yakin bahwa bulan sudah berpindah. Ya Sya'ban sudah menjadi Ramadan dengan hilal. Nah, maka itu tadi solusinya barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana kebiasaan insyaallah senantiasa ada poin tentang ikhtilaful ulama, perbedaan ulama terkait ini. Ikhtilaful ulama fi hukmi siyami yaumi 30 min Sya'ban idza kana fi maghibil hilal ghaimun. Perbedaan pendapat para ulama terkait hukum puasa di hari ke-30 Sya'ban kalau hilal tidak terlihat karena ghaib. Apabila pada tidak terlihatnya hilal ada ghaimun, ada awan. Ini sebagai penghalangnya. Au qatarun, atau ada kabut asap. Ya, au nahuhuma, atau yang selain keduanya, minal asya'il mani'ati li ru'yatihi, dari hal-hal yang bisa menjadi sebab terhalangnya melihat hilal. Beliau sebutkan di antara khilafnya, pertama, fal masyhur fi mazhabil Imam Ahmad, yang masyhur, yang populer dari pendapat mazhab Imam Ahmad adalah alladzi qala katsirun min ashabihi, yang banyak diucapkan oleh
ulama-ulama mazhab ini innahu madhabuhu, bahwa ulama-ulama mengatakan bahwa itu memang pendapat Imam Ahmad, walaupun nanti dikoreksi lagi di bawah. Apa pendapatnya? Wujubu shaumihi min babil dhanni wal ihtiyat. Wajib berpuasa di tanggal tersebut, di tanggal 30 tadi ya, Sya'ban. Ya, dalam bentuk itulah yang diduga dan dalam bentuk kehati-hatian, min babil dhanni wal ihtiyat. Jadi nanti ada manhaj ihtiyat, berhati-hati ya, daripada tidak dapat mending dipuasakan. Jadi disebutkan bahwa ini wajib ya, wajib dalam pandangan mazhab ini. Ya, walaupun nanti dikoreksi lagi. Wasladallu ala dzalika biqauli sallallahu, mereka berdalil terhadap pendapat tersebut bahwa wajib puasa di 30 Sya'ban itu. Ya, yang sebelumnya terhalang dari hilal. Dalilnya adalah faqdurulah, ya, redaksi ucapan Nabi faqdurulah wa fassaruha bimakna dhayyiqu ala Sya'ban. Itu tadi ya. Karena mereka menafsirkan faqduru lahu fa in gumma alaikum faqduru lahu, mereka menafsirkannya dengan sempitkanlah atas Sya'ban tadi. Ya, sempitkanlah atas Sya'ban. Jadi 29 saja, besok sudah Ramadan puasa. Ya, walaupun dikatakan itu bab berhati-hati. Jadi kadang nggak kelihatan hilal bulan Ramadan, sekarang 29 Sya'ban, nggak kelihatan hilal bulan Ramadan, besok tetap berpuasa, besok langsung puasa Ramadan. Sebagai bentuk kehati-hatian. Satu. Kedua, karena katanya makna ucapan Nabi ubdurulah, maksudnya bulan Sya'ban itu disempitkan menjadi 29 ya. Kan bilangan bulan kan cuma 29 atau 30. 29 atau 30. Jadi mereka berpendapat disempitkan saja, dicukupkan menjadi 29 sehingga besok langsung Ramadan. Kemudian wahadi riwayah anil Imam Ahmad minal mufradat. Riwayat ini ya, bahwa dikatakan ini pendapat Imam Ahmad atau mazhab Imam Ahmad, ini minal mufradat. Maksudnya mufradat, jadi apa-apa yang Imam Ahmad itu bersendiri di dalamnya, menyelisih imam-imam yang lain. Jadi di antara pendapat Imam Ahmad yang disebut mufradat mereka, ya, apa-apa yang Imam Ahmad itu bersendiri di dalamnya berbeda dengan imam-imam yang lain. Ya, bahwa tadi apa? Wajib berpuasa di 30 Sya'ban itu sebagai bentuk ihtiyat. Dan juga sebagai bentuk ya, tafsiran ucapan Nabi faqdurulah, jadi sempitkanlah bulan Sya'ban hanya 29, besok sudah Ramadan. Ya, kata pensyarah wahiyya marwiyatun an jumlatin minas sahabah. Katanya ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat. Di antaranya Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Asma. Itu ya. Katanya itu ada riwayat dari para sahabat pendapat itu bahwa ubdurullah artinya dhayyiqu, hanya 29 Sya'ban. Kemudian wa dhahaba jumhurul ulama. Bagaimana pendapat jumhur ulama? Itu tadi kan pendapat ini ya. Katanya riwayat dari Imam Ahmad, ya, ada riwayat juga dari para sahabat. Tapi itu lagi-lagi mufradatnya Imam Ahmad. Apa-apa yang Imam Ahmad bersendiri di dalamnya menyelisih sebagian imam yang lain. Kemudian jumhur ulama kata beliau, wa minhumul a'immah ats-tsalatsah, itu imam yang tiga selain Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, ila annahu la yajibu shaumuhu. Walau shamahu an Ramadan lam yujzi'hu. Kata jumhur dari Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, tidak wajib berpuasa pada hari tersebut. Seandainya ada orang yang berpuasa kata jumhur, maka itu tidak sah. Lam yujzi'hu, tidak sah. Waqtara hadzal qaul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah walaupun dikenal beliau ya, walaupun beliau mujtahid ya, tapi beliau kan dikenal dari ulama yang mengambil dari mazhab Imam Ahmad. Ya, tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seorang mujtahid dan dia memilih pendapat jumhur ini. Memilih pendapat jumhur bahwa itu tidak yujzi, tidak bisa menggantikan Ramadan atau tidak sah. Wa qala, dan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan al-manqulatu al-katsirah al-mustafidah an Ahmada ala hadza. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang banyak penukilan yang diidhafahkan kepada Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad itu berpendapat seperti ini, bahwa kita tidak puasa di tanggal 30 itu. Nah, berarti ada perbedaan riwayat ya. Ada yang mengatakan Imam Ahmad pendapatnya wajib puasa di 30 Sya'ban tadi. Nah, ada yang mengatakan, ya, Ibnu Taimiyah mengatakan banyak penukilan yang disandarkan kepada Imam Ahmad bahwa Imam Ahmad berpendapat ya, tidak puasa di hari tersebut. Nah, dan ini bukan hal yang
yang aneh ya, yang aneh bahwa ulama itu terkadang berubah pendapatnya. Sebagaimana dikenal dari Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu punya qaulul qadim dan qaulul jadid. Ya, sebelum pindah ke Mesir, beliau punya fatwa-fatwa terkait permasalahan-permasalahan. Kemudian pindah ke Mesir, beliau ada fatwa-fatwa baru yang menyelisih fatwa yang lama. Jadi ada pendapat qadim dari Imam Syafi'i, pendapat lama, dan ada pendapat baru. Ya hanya saja Imam Syafi'i jelas. Jadi bisa dibedakan oleh murid-muridnya, pendapat beliau yang lama dan pendapat beliau yang baru. Adapun Imam Ahmad, ya mungkin tidak dikenal dengan qaulul qadimnya Imam Ahmad, qaulul jadidnya Imam Ahmad, tidak dikenal dengan demikian ya. Cuma dikenal Imam Ahmad punya dua pendapat yang berbeda. Dan bukanlah sebuah celaan kalau seorang itu berganti pendapat ya, selama itu di atas dalil. Makanya tidak jarang kita lihat di pembahasan itu dikatakan ala ahadi qaulai Ahmad. Ini berdasarkan salah satu dari ucapan atau pendapat Imam Ahmad. Ya memang ya, tidak sedikit dari ulama yang punya dua pendapat ya, entah karena berubah atau yang lain tentang suatu hal. Barakallahu fikum. Kemudian waqala sahibul furu' berkata penulis kitab Al-Furu', lam ajid an Ahmada sharihal wujub wala amara bihi wala yutawajjahu idhafatuhu ilaih. Kata penulis kitab Sahibul Furu' yang mengumpulkan pendapat-pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, bahwasanya saya tidak menemukan pernyataan yang tegas, yang sharih bahwa Imam Ahmad itu mewajibkan puasa di tanggal 30 tadi. Dan bahwasanya Imam Ahmad memerintahkan untuk puasa di tanggal tersebut. Dan hendaknya tidak dihadapkan penyandaran pendapat tersebut kepada Imam Ahmad. Waqtara hadhihi riwayah min kibari a'immatil madhab. Dan beliau penulis kitab Furu' tadi memilih pendapat ini lagi, pendapat jumhur ya dari kibarnya ulama-ulama besarnya mazhab Imam Ahmad seperti Abu Khattab dan Ibnu Aqil. Barakallahu fikum. Jadi jumhur ya tidak berpuasa di tanggal 30 Syaban, dan orang yang berpuasa di situ itu tidak mencukupinya. Nah, adapun juga riwayat dari perkataan Imam Ahmad bahwa beliau mewajibkan, itu masih ada perdebatan tadi, Ada yang mengatakan itu memang dari beliau, ada yang mengatakan tidak. Tapi di antara kemungkinan adalah memang Imam Ahmad berganti pendapat. Nah, di antara kemungkinannya. Dan itu bukan sesuatu yang jarang. Sebagaimana dikatakan tadi, banyak kita dapati ucapan di akhir pembahasan fikih misalnya ala ahadi qauli Ahmad. Ini berdasarkan salah satu ucapan atau salah satu pendapat Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Wa dalilu hadzal qaul ma rawahu Syekhani. Dalil dari pendapat jumhur ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Syekhani, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ini ya marfu' ya. Yang kita pelajari di mustalah hadis, ya, marfu itu apa yang diidhafahkan kepada Rasulullah SAW. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'. Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari ucapan, perbuatan dan lain-lain, itu namanya hadis marfu'. Apa hadisnya? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu hadis yang di atas tadi ya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Atau hadis yang menafsirkan hadis yang di atas, hadis di awal tadi. Jadi hadisnya Abu Hurairah, kata Nabi, berpuasalah karena melihat hilal Ramadan. Wa aftilu li ru'yatihi, dan beridul fitrilah karena melihatnya hilal Syawal. Fa in ghumma 'alaikum, maka apabila tertutup atas kalian tidak bisa melihatnya, yakni nah kalau di hadis sebelumnya faqdurulah. Kalau di hadis ini ya seolah-olah tafsiran dari hadis yang di atas. Fa akmilu iddata Sya'bana 30 yauman. Jadi lebih jelas. Maka kata Nabi, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu solusi dari Nabi kalau tidak terlihat hilal. Hari ini 29 tidak terlihat hilal, maka besok masih 30 Sya'ban. Wa hadzal hadis wa amsaluhu tubayyinu anna ma'na faqdurulah, yakni qaddiru hisabahu bi ja'li Sya'ban 30 yauman. Maka hadis ini dan hadis-hadis yang lain lagi ya adalah hadis yang menjelaskan makna redaksi faqdurulah pada hari sebelumnya, yakni tentukanlah perhitungannya dengan menjadikan Sya'ban itu 30 hari, menjadi genap 30 hari.
Dan barakallahu fikum. Kemudian beliau sebutkan lagi tambahan, wa qad haqqaqa Ibnu Qayyim hadzal mawdu' fi kitabihil Huda. Ibnu Qayyim haqqaqa, jadi membahas mendalam terkait permasalahan ini pada kitabnya Al-Huda. Nah, wa nasara qaulal jumhur, dan beliau juga condong kepada dan menguatkan pendapat jumhur. Pendapat jumhur. Jadi tidak berpuasa di 30 Sya'ban. 30 Sya'ban sebagai bentuk ikhtiar tidak ya. Tapi itu masih Sya'ban ya, jangan berpuasa di situ. Wa radda ghairuhu. Ibnu Qayyim membantah pendapat yang menyelisih pendapat jumhur. Wa bayyana annahu lam yathbut an ahadin minas sahabah qaulun sharihun. Dan Ibnu Qayyim bilang ya tidak sabit, ya tidak tetap dari salah satu pun sahabat pendapat yang tegas bahwa itu dipuasai ya, 30 Sya'ban tadi. Nah, ini karena pembahasan khilaf ya, judulnya tadi kan khilaf. Ya, makanya saling kontradiksi. Illa an Ibnu Umar alladzi madhhabuhu al-ihtiyat wasyadid wa tasdid. Ya, kecuali memang dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar yang memang dia dikenal dengan mazhab yang berhati-hati. Ibnu Umar sering berhati-hati pada banyak permasalahan. Wa tasdid. Ya, keras pada sebagian permasalahan dan berhati-hati. Wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah anna ijaba shaumi yaumi syakki la asla lahu fi kalami Ahmad. Ini sudah disebutkan tadi bahwa Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa mewajibkan puasa di hari syak, ya, hari keraguan, itu hari 30 Sya'ban ya. Kenapa hari keraguan? Ya karena ketika di 29 kita tidak melihat hilal Ramadan. Ya, makanya orang ragu apakah setelahnya ini esok ini masuk Ramadan atau masih Sya'ban. Kata Ibnu Taimiyah tadi, ya tidak mewajibkan puasa di hari keraguan itu tidak ada asalnya dalam ucapan Imam Ahmad. Ya, harus dibuktikan apakah memang Imam Ahmad mengatakan demikian. Menurut Ibnu Taimiyah tidak ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan demikian. Wala kalama ahadin min ashabihi. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah bilang tidak ada pula ucapan dari ulama-ulama di mazhab Imam Ahmad demikian. Wa in kana ba'dhum qad i'taqada anna min madhhabi ijabu shaumi. Walaupun sebagian dari ulama mereka mungkin berpendapat demikian. Ya, ala kulli hal ini perbedaan pendapat para ulama, tapi yang jelas hadisnya sharih tadi, fa akmilu iddata Sya'ban 30 yauman. Yang kita lakukan adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban. Barakallahu fikum. Ya, kemudian dilanjutkan wa madhhabus sharih al-mansus alaihi huwa jawazu fitrihi wa jawazu shaumihi. Kata Ibnu Taimiyah adalah mazhab yang jelas, pendapat yang jelas yang berdasarkan penukilan nas dari Imam Ahmad adalah bahwa Imam Ahmad bukan mewajibkan tapi membolehkan berpuasa pada hari tersebut dan juga membolehkan ya sekedar boleh atau membolehkan berbuka. Jadi masih Sya'ban. Wa hadza madhhabu Abi Hanifah, ini juga dipegang oleh Abu Hanifah, jadi sekedar boleh. Wa madhhabu katsirin minas sahabah wa tabi'in wa usul syariah. Mazhab dari tabi'in sebagian sahabat dan kata pensyarah wa usul syariati kulluha mustaqarratun ala anna al-ihtiyat laisa biwajibin wala muharramin. Dan pokok dari syariat ini semuanya itu telah tetap bahwa kaidahnya adalah kalau mau berhati-hati maka itu bukan wajib dan itu bukan haram juga. Kalau memang mau bilang ini mazhab yang lebih ihtiyat, hati-hati, maka jangan bilang wajib berpuasa besok sebagai bentuk hati-hatian. Tidak demikian. Melainkan kalau mau berhati-hati, ya barang siapa yang mau berpuasa, barang siapa yang tidak. Ala kulli hal, sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Muhsin hafizallahu taala, qaulul ulama la yustadallu bihi, walakin yustadallu lahu. Ucapan ulama itu bukan sesuatu yang dijadikan dalil, bukan. Kita tidak berdalil dengan ucapan ulama, tapi yustadallu lahu. Justru ucapan ulama itu harus kita cari dasar dalilnya apa. Tidak berdalil dengan ucapan ulama, tapi mencari dasar dari ucapan para ulama, menguatkannya dengan atau melihat apakah ada dasar dalilnya dari ucapan ulama tersebut. Jadi masih panjang ya. Fal masyhur anil imam, yang masyhur dari Imam Ahmad adalah watba'uhu atau watba'ihi dan pengikut-pengikutnya adalah wujubus shaum ala umumil muslimin fi
atau anak ini tadi. Waqtalafu fima idza ru'ya, jadi sudah selesai ya. Waqtalafu fima idza ru'ya al-hilalu bi baladin. Dan para ulama perbedaan lainnya. Jadi tadi yang sebelumnya ada perbedaan bahwa ada yang menganggap 29 Sya'ban kalau tidak terlihat hilal maka Sya'ban cukup 29 ya besok masuk Ramadan. Ya, besok masuk Ramadan. Kemudian ada pendapat dan ini yang kita condong kepadanya bahwa kalau tidak terlihat di 29 Sya'ban hilal Ramadan maka baqa'u makana ala makana. Ya, besok masih Sya'ban. Besok masih Sya'ban. Itu juga berdasarkan hadis fa'akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Sempurnakanlah fa in gubbi alaikum, kalau disamarkan atas kalian tidak terlihat oleh kalian hilal Ramadan maka sempurnakanlah bilangan hari Sya'ban menjadi 30. Nah, ada perbedaan-perbedaan tadi dari Imam Ahmad, jumhur juga bagaimana? Jelas jumhur ya tidak berpuasa ya, di hari Syak. Ya, tapi disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Kemudian ada khilaf terkait permasalahan yang lain, masih ada kaitannya dengan hilal ini. Waqtalafu fima idza ru'iyal hilalu bi baladin fahal yalzamun nasu jami'an as-siyama am la. Para ulama juga berbeda pendapat terkait apabila hilal sudah terlihat di sebuah negeri. Di sebuah negeri hilal sudah terlihat, di sebuah tempat hilal sudah terlihat. Apakah mengharuskan bagi manusia seluruhnya untuk puasa atau tidak? Ini terkait matlak, terkait tempat melihat hilal. Apakah kalau di sebagian negeri sudah terlihat artinya seluruh kaum muslimin berpuasa saat itu wajib, atau masing-masing melihat hilal mereka sendiri? Kata beliau, fal masyhur anil Imam Ahmad wa atba'ihi wujubus shaum ala umumil muslimin fi aqtaril ardi. Yang masyhur, pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya adalah wajibnya berpuasa atas keumuman kaum muslimin di seluruh penjuru bumi, seluruh penjuru dunia. Jadi kalau sudah ada negeri yang melihat hilal, li'anna ramadhana sabata dukhuluhu, karena Ramadan berarti sudah masuk ya, sudah tetap masuknya ia. Wa sabatat ahkamuhu, berarti telah tetap juga hukum-hukum terkait Ramadan. Fa wajaba siyamuhu, maka wajib berpuasa Ramadan karena sudah terlihat. Wa huwa min mufradati mazhabi Ahmad. Lagi-lagi ini dari mufradat mazhab Imam Ahmad. Ya, apa mufradat tadi? Jadi pendapat yang Imam Ahmad atau mazhab Ahmad itu mazhab Hanabilah bersendiri di dalamnya, menyelisih pendapat imam yang lain. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah aidan. Kemudian dikatakan di sini ini juga di antara atau termasuk mazhabnya Abu Hanifah. Nah, bahwa kalau di sebagian negeri kaum muslim sudah melihat hilal, berarti wajib atas seluruh kaum muslimin untuk ikut berpuasa. Karena berarti Ramadan sudah masuk, hukum-hukumnya juga sudah tetap, maka wajib puasa pada keesokan harinya berarti. Kemudian barakallahu fikum wa dhahaba ba'dhum ila adami wujubihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa ya tidak wajib ikut berpuasa. Wa anna likulli ahli baladin ru'yatun. Kenapa tidak wajib? Karena bagi setiap penduduk negeri mereka melihat sendiri-sendiri. Setiap negeri punya tempat melihatnya. Wa huwa, dan ini ada dalilnya nanti, ada dalilnya. Wa huwa mazhabul Qasim ibn Muhammad. Ini mazhabnya Al-Qasim ibn Muhammad, tabi'in. Salah satu fuqaha Madinah, Al-Qasim ibn Muhammad. Wa Salim ibn Abdullah wa Ishaq. Ya, kemudian beliau sebutkan dalilnya, walima ruya atau walima rawa Quraibun. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Quraib. Qala, wa ia berkata, qaddamtu Syama. Saya pernah suatu ketika datang ke Syam, wastahalla Ramadhana atau wastahalla Ramadhanu wa anna bisyam. Masuk bulan Ramadan ketika saya di Syam itu. Fara'ainal hilala lailatal Jum'ah. Ya, kami melihat hilal di malam Jumat. Ya, ketika Quraib ini ada di Syam. Dia melihat hilal, manusia melihat hilal di malam Jumat. Tsumma qaddamtul Madinata, kemudian saya datang ke Madinah fi akhir syahr, di akhir bulan Ramadan berarti ya. Fa sa'alani Ibnu Abbas, lalu sahabat yang mulia Ibnu Abbas bertanya kepadaku. Tsumma dzakara hilal, lalu dia menyebutkan terkait hilal. Faqala, Ibnu Abbas bilang, "Mata ra'aitumul hilala?" Kapan kalian melihat hilal? Ya, waktu kamu di Syam.
Fa akhbartuhu, lalu aku katakan kepadanya bahwa dia melihat hilal tentu saja di malam Jumat tadi ya. Faqala, Ibnu Abbas bilang, lakinna, akan tetapi kami ra'ainahu lailatas sabti. Kami di Madinah ini melihat hilal itu di malam Sabtu. Di malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmila 30 aw narahu. Maka kata Ibnu Abbas, kami akan tetap berpuasa sampai bilangan Ramadan ini sempurna 30 atau kami melihat hilal. Kami melihat hilal. Nah, di sini ada syahid bahwa Ibnu Abbas berpendapat ya setiap orang atau setiap negeri itu punya tempat melihatnya masing-masing. Fakultu, lalu aku katakan, kata Quraib mengatakan kepada Ibnu Abbas, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi. Bukankah sudah cukup dengan ru'yanya Muawiyah, karena Muawiyah kan di Syam, dan siamnya mereka, karena orang Syam itu sudah puasa di hari Jumat ya. Sudah puasa di hari Jumat. Sudah melihat hilal di hari Jumat. Jadi orang Syam itu sudah berpuasa. Kata Quraib begitu, bukankah sudah cukup? Ngikut saja mereka. Mereka duluan melihat hilal di malam Jumat. Kata Ibnu Abbas berdasarkan hadis Quraib ini, la hakadha amarana Rasulullah SAW. Tidak. Ya, seperti inilah ya, karena hilal kami itu, karena kami melihat hilal di malam Sabtu, nah kami hitungannya dari situ. Inilah yang diperintah kepada kami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Imam Muslim. Inilah hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpandangan bahwa masing-masing negeri itu melihat hilalnya sendiri-sendiri. Tidak wajib bagi setiap seluruh umat kaum muslimin kalau di penjuru negeri yang jauh sudah melihat hilal, mereka juga ikut berpuasa. Nah, itu yang terjadi sekarang ya, di Indonesia melihat hilalnya, di Maghrib, di Maroko melihat hilalnya, seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh Fisyarah, wa dhahaba Syafi'i fil masyhur anhu ila tafsir. Jadi Imam Ahmad yang masyhur darinya apa? Kalau sudah ada sebuah negeri yang melihat hilal, maka semua wajib berpuasa. Fi aqtaril ard, di seluruh penjuru dunia wajib berpuasa kaum muslimin. Ya, sebagian ulama yang lain mengatakan ya masing-masing barat itu ada ru'yahnya sendiri-sendiri. Hadis atau dalil mereka ada dalilnya Quraib tadi ya. Quraib, perbedaan melihat hilal penduduk Syam dengan Madinah. Ya, percakapan Quraib dengan Ibnu Abbas tadi. Kemudian disebutkan pendapatnya Imam Syafi'i bagaimana? Dan Imam Syafi'i berpendapat berdasarkan yang masyhur dari beliau ila tafsir, ya harus dirinci dulu. Imam Syafi'i harus dirinci terkait ini. Bahwa annahu, bagaimana perinciannya? Ini ikhtalafatil matali. Ya kalau berbeda ya, tempat melihat hilal itu. Falikulli qaumin hukmu matla'ihim. Setiap penduduk ya, berhukum sesuai dengan matla'nya mereka, tempat mereka melihat hilal. Wa in ittafaqat al-matali', kalau sama matla'nya tempat melihat hilalnya, fa hukmuhum wahidun fi siyam, maka sama hukum mereka terkait siyam, sama-sama berpuasa. Wal iftar, ya sama-sama berbuka nanti Idul Fitri. Wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tafsilan seperti ini, rincian seperti ini harus dilihat dulu matla'nya sama atau tidak. Tadi pendapat yang masuk dari Imam Syafi'i, dan ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, wa dzakara Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Marakishi fi kitabih Al-Azbu Az-Zalal fi Mabahithi Ru'yati Hilal. Ada pendapat dari ulama yang lain, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kata beliau, annahu idza kana al-bu'du baina al-baladaini aqalla min berapa ini 2226 minal kilometrat fa hilaluhuma wahid wa in aktsara fala. Kata beliau lebih memastikan lagi. Katanya, apabila jarak antara dua negeri itu kurang dari 2226 km, 2226 km, maka hilalnya masih sama. Kalau jaraknya masih segini. Nah, kalau sudah lebih dari situ, maka hilalnya sudah beda. Jadi tempat melihat hilalnya sudah berbeda.
Nah, barakallahu fikum. Tapi ada juga hadis Nabi yang lain ya. Ada hadis Nabi yang lain. Apa shaumukum yauma tasumun. Puasa kalian adalah hari ketika umat muslim berpuasa. Kemudian terkait lagi dengan ketaatan pada pemerintah dan seterusnya. Ya, itu yang kita condong kepadanya. Ya, masing-masing melihat kepada dalil. Kalau memang berpendapat, ya, kalau ada sudah berita terlihat hilal di sebuah negeri mau ikut berpuasa karena pendapat yang diikuti berdasarkan dalil, maka silakan. Kalau berpendapat ya masing-masing punya matlak sendiri, melihat negerinya sendiri bagaimana hilal terlihat atau tidak, kemudian dia ikut berpuasa selama di atas dalil, maka tafadhol, barakallahu fikum. Kemudian poin terakhir mungkin ma yu'khadhu minal hadis. Ya, faedah-faedah apa yang kita bisa ambil dari hadis di awal tadi. Yang pertama, barakallahu fikum, anna shiyama syahri Ramadan mu'allakun bi ru'yatin nasi aw ba'dihim lil hilal. Kita puasa atau mulai puasa Ramadan, tidaknya itu terkait dengan apakah manusia atau sebagian dari manusia sudah melihat hilal atau belum. Ya, karena itu yang disebutkan oleh Nabi. Wa radda Ibnu Daqiq al-Id ta'liqal hukmi bihi ala hisabil munajjimin. Disebutkan bahwa Imam Ibnu Daqiq al-Id itu membantah sebagian orang yang mengaitkan hukum berpuasa Ramadan itu terkait dengan perhitungan ahli nujum, ahli perbintangan. Ini dibantah oleh Imam Ibnu Daqiq al-Id. Wa bayyana as-Sun'ani annahu law tawaqqafa al-amru ala hisabihim lam ya'rifu illa qalilun minan nas. Berkata pula Imam As-Sun'ani bahwasanya seandainya memang pas dengan perhitungan ahli perbintangan itu ya, pas ternyata dengan ru'ya misalnya atau yang lain, jadi jauh hari mereka kan sudah bisa hitung. Ternyata ketika kita yang melakukan ru'ya hilal menentukan Ramadan itu ternyata sama dengan perhitungan mereka. Kata Imam As-Sun'ani, pada akhirnya yang demikian ini, ilmu yang seperti ini tidak diketahui kecuali oleh sedikit dari manusia. Ya, harus tahu dulu perhitungan-perhitungan itu. Sementara ru'ya hilal pertama itu berdasarkan hadis, kedua ya, selama orang sudah tahu caranya ternyata melihat hilal untuk masuk bulan Ramadan, ya, dia di penjuru pulau manapun ya, dia bisa lakukan. Ya, kalau dia memang terputus dari jalur komunikasi, dia tetap bisa perkirakan perhitungan masuknya Ramadan atau tidak dengan melihat hilal. Ya, adapun ilmu seperti tadi, pertama itu tidak berdasarkan dalil, kedua itu banyak ulama membantahnya, ketiga kalaupun ada itu pun diketahui oleh sedikit orang, terbatas nanti. Bagaimana dengan orang-orang yang misalnya terputus dari mereka berita ya. Kemudian kata Ibnu Daqiq al-Id tadi atau Imam As-Sun'ani, wa syar'u, agama kita ini, syariat kita ini mabniun ala ma ya'rifuhul jamaahir. Syariat kita ini dibangun atas apa yang diketahui oleh banyak manusia, kebanyakan manusia. Jadi semua orang bisa melihat hilal sendiri kalau memang mereka berada karena suatu dan lain hal berada dalam keadaan terputus dari berita-berita, ya tetap bisa lihat hilal. Seandainya harus dengan perhitungan perbintangan, ya maka betapa sedikitnya orang yang mengetahui hal tersebut. Belum lagi kalau kita melihat dalil yang sesuai dengan dalil adalah ru'yah hilal. Melihat hilal maka Ramadan, atau tidak melihat hilal karena sesuatu hal maka disempurnakan bulan Sya'ban, berarti besok misalnya baru Ramadan. Barakallahu fikum. Kemudian poin kedua, wa kadzalikal fitru mu'allaqun bidzalika. Demikian pula Idul Fitri terkait dengan hal tersebut, yakni ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Poin ketiga, annahu in lam yura al-hilalu lam yasumu illa bi takmil Sya'ban 30 yauman. Berdasarkan hadis tadi, bahwasanya kalau hilal tidak terlihat, maka manusia muslimin tidaklah berpuasa, melainkan setelah Sya'ban itu 30 hari disempurnakan. Maka dzalika lam yuftiru illa bi takmili Ramadan 30 yauman. Begitu pula kalau hilal Syawal tidak terlihat, maka kaum muslimin tidak beridul fitri kecuali setelah Ramadan itu genap 30 hari. Iya. Oh ya, sekalian selesaikan 2 poin lagi. Faedah yang ketiga, annahu in hasala ghaimun aw qataran, bahwasanya kalau memang ada awan sehingga menghalangi hilal terlihat, atau kabut dan asap,
qaddaru iddata Sya'ban tamama salasina yauman. Maka kaum muslimin akan menggenapkan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa qala Sun'ani, berkata Imam Sun'ani, jumhurul fuqaha wa ahlul hadis ala anna al-muradu min faqdurulah ikmalu iddati Sya'ban salasina yauman kama fassarahu fi hadisin akhar. Imam Sun'ani bilang, jumhur para ahli fikih dan ahli hadis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ucapan Nabi faqdurulah pada awal hadis tadi artinya adalah menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Jadi itu memang pendapat jumhur fuqaha dan ahlul hadis. Belum lagi kama fasarahu fi hadisin akhar. Sebagaimana kalimat Nabi faqdurulah itu ditafsirkan juga di hadis yang lain. Ada hadis lain tadi ya. Fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban salasina yauman. Memang di dalam hadis lain dikatakan demikian. Terakhir, barakallahu fikum, kata beliau dari faedah hadis, an-siyama yauma 30 min Sya'ban ma'al ghaimi wa nahwihi. An-siyama yauma 30 min Sya'ban ma'al ghaimi wa nahwihi. Bahwa di hari ke-30 Sya'ban itu, ketika sebelumnya ada awan dan kabut, itu kita masih berpuasa. Atau ini seperti terpotong, an-siyama yauma 30 min Sya'ban ma'al ghaimi wa nahwihi. Ada yang punya lanjutannya? Ya? Oh, annahu la yajuzu siyam. Itu yang lebih sesuai dengan poinnya. Bahwa tidak boleh berpuasa di hari ke-30 Sya'ban. Ya, sebagaimana sebelumnya ada awan atau yang lainnya yang menghalangi terlihat hilal. Ya, sebagaimana pendapat yang kita lebih condong pada ya tadi ya, yang dipegang oleh jumhur. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sini. Berikutnya akan ada hadis terkait keutamaan bersahur. Allah alam bisawab. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang keliru dari keterbatasan kami sendiri dan dari syaitan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum